Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Sejumlah kabar panas sepak bola sudah siap kita bahas, mulai urusan FIFA, bursa transfer, sampai hasil pertandingan. Langsung saja kita masuk ke kabar pertama. UEFA, CONCACAF, dan AFC sedang membahas kemungkinan mengajukan mosi tidak percaya kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino. Menurut laporan Talksport, langkah ini muncul setelah ketiga konfederasi makin kritis terhadap kepemimpinannya, termasuk rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta yang akhirnya batal. Untuk menggelar kongres luar biasa, setidaknya 43 dari 211 anggota FIFA harus mengajukan permintaan. Jika benar itu terjadi, Infantino bakal jadi presiden FIFA pertama yang menghadapi mosi seperti ini. FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada Argentina setelah insiden di final Piala Dunia. Leandro Paredes harus membayar mahal insiden setelah final Piala Dunia 2026. FIFA menjatuhkan larangan 10 laga internasional plus denda $90.000 karena aksinya terhadap Eric Garcia dan Gavi. Nihil Molina juga kena 7 laga dan denda serupa, sementara Thiago Almada serta Gavi dihukum 1 laga. Roberto Ayala mendapat 3 laga. IFI ikut didenda $321.000 dan Argentina wajib membatasi penonton hingga 50% dalam 2 laga kandang berikutnya. Lanjut ke proyek besar UEFA dan CONCACAF untuk 2028. UEFA dan CONCACAF mulai membahas National League, gabungan yang bisa melibatkan 96 tim nasional mulai 2028. Menurut laporan The Guardian, turnamen ini bakal memakai sistem divisi playoff sampai Final Four, dengan Spanyol, Prancis, Inggris, dan Jerman berpotensi bertemu Meksiko, Amerika Serikat, atau Kanada. Fase grup dijadwalkan masuk kalender internasional September sampai November, lalu playoff Maret dan final Juni. Proyek ini juga bisa menggantikan sebagian laga uji coba sekaligus menambah pemasukan federasi kecil. Sekarang kita terbang ke Arab Saudi melihat hasil matchday kedua. Al Nassr tampil dominan saat menggulung Al Riyadh 4-0 pada matchday kedua Saudi Pro League. Abdullah Al-Amri membuka pesta pada menit ke-18. Lalu Angelo Gabriel mengadakan keunggulan di menit ke-45. Selepas jeda, Joao Felix ikut berpesta pada menit ke-58 sebelum Cristiano Ronaldo yang masuk sebagai pemain pengganti melengkapi skor lewat gol menit ke-82. Kemenangan ini mengantar Al Nassr ke puncak klasemen dengan 6 poin, unggul selisih gol dari Al Hilal. Cristiano Ronaldo kembali menulis sejarah di usia 41 tahun. Gol terbarunya membuat Ronaldo jadi pemain pertama yang mencetak gol dalam 25 musim beruntun di Liga Arab. Ia kini sudah mengoleksi 103 gol dari 108 pertandingan bersama Al Nassr, nyaris 1 gol per laga. Torehan itu juga mengantar total gol resmi karirnya menjadi 977. Artinya, Ronaldo tinggal butuh 23 gol lagi untuk mencapai angka 1000. Jalan menuju CR1000 makin nyata dan waktunya tinggal menunggu. Masih di Arab Saudi, kali ini giliran Thomas Partey pindah klub. Thomas Partey resmi memulai pertandingan baru di Liga Arab Saudi. Al-Sabab menggait gelandang Ghana berusia 33 tahun itu secara gratis setelah kontraknya bersama Villarreal berakhir. Fabrizio Romano mengonfirmasi kepindahan ini lewat unggahan di X. Partey dikontrak selama 1 musim dan kini bakal memperkuat Al-Sabab setelah cukup lama berkarir di Eropa. Pengalaman Partey bersama Atletico Madrid dan Arsenal jelas jadi modal penting. Kini, sang gelandang siap membawa kualitas ke panggung sepak bola Arab Saudi. Karim Benzema akhirnya memberi jawaban soal masa depannya di Al Hilal. Saat ditanya langsung, striker 38 tahun itu cuma berkata, "Saya bertahan." Seperti dilaporkan AS, pernyataan ini sekaligus memupus rumor yang sempat mengaitkannya dengan pintu keluar dari Liga Arab Saudi. Benzema bergabung dengan Al Hilal pada Februari 2026 dan Al Ittihad dan masih terikat kontrak sampai Juni 2027. Musim ini, mantan bintang Real Madrid tersebut siap melanjutkan perannya di lini depan Al Hilal setelah sebelumnya tampil produktif sejak tiba di Riyadh. Kita tinggalkan Arab Saudi dan terbang ke Portugal bersama talenta Barcelona. Tommy Marquez resmi meninggalkan Barcelona dan melanjutkan karirnya bersama SC Braga. Gelandang 19 tahun asal Spanyol itu ditebus dengan mahar sekitar 11 juta euro plus kepemilikan penuh atas hak bermainnya. Marquez sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu talenta menjanjikan La Masia dan sempat mencicipi debut tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Keputusan ini berkaitan dengan perombakan lini tengah Barca, terutama setelah rencana kedatangan Rodri. Kini Marquez punya panggung baru untuk berkembang di Portugal.
Dari Portugal kita geser ke Jerman untuk pesta gol DFB Pokal. Eintracht Frankfurt pesta gol 11-0 atas tim kasta kelima Saint-Denis di babak pertama DFB Pokal dalam laga yang digelar di Stadion Der Frauenkopf. Frankfurt langsung mengamuk dengan 10 gol sebelum turun minum lewat Jonathan Burkhardt 3 gol, Kan Uzun 2 gol, serta Robin Koch, Ayube Amaimoni, Elias Baum, Younes Ebnou Talib, dan Mario Götze yang masing-masing menyumbang 1 gol. Fares Kaibi kemudian menutup pesta dengan gol ke-11 pada babak kedua. Kemenangan ini jadi start kompetitif yang sempurna untuk pelatih Adi Hatter yang kembali menangani Frankfurt. Sekarang lanjut ke Prancis, masuk ke pembukaan Ligue 1. Marseille tampil dominan dan mengajar Strasbourg 4-0 pada laga pembuka Ligue 1 2026-2027 di Stade Velodrome. Amin Gouiri berpesta dengan 2 gol pada menit ke-46 dan 66. Lalu Kylian Abdallah menambah gol pada menit ke-89 sebelum Pierre-Emile Hotspur melengkapi kemenangan lewat gol menit ke-90 plus 6. Kemenangan ini membawa Marseille memuncaki klasemen sementara dan jadi awal sempurna bagi Bruno Genesio di awal laga kompetitif pertamanya bersama klub. Liverpool masih mengejar winger muda PSG, Ibrahim Mbaye. Tapi harga yang dipasang Paris Saint-Germain bisa bikin transfer ini seret. Menurut jurnalis RMC Sport Fabrice Hawkins, PSG meminta 70 juta euro untuk pemain Senegal berusia 18 tahun itu. Sementara Liverpool menilai Mbaye ada di kisaran 50 juta euro. Padahal kesepakatan personal sudah tercapai antara Liverpool dan Mbaye. Mbaye juga belum masuk skuad PSG selama bursa transfer, sama seperti Bradley Barcola. Dari Prancis kita beralih ke Italia bersama Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani resmi kembali ke Juventus setelah klub turun itu mempermanenkannya dari PSG dengan nilai sekitar 50 juta euro. Striker Prancis ini langsung disiapkan menghadapi musim baru, termasuk saat Juventus bertandang ke markas Frosinone pada 23 Agustus. Sebelumnya, Kolo Muani tampil tajam dengan 8 gol dalam 16 laga. Catatan 1 gol tiap 146 menit bahkan jadi rasio terbaiknya bersama klub di 5 liga top Eropa. Menurut laporan hari ini, Juventus berharap ketajamannya itu kembali muncul di musim 2026-2027. Arthur Melo akhirnya resmi berpisah dari Juventus. Klub Turin mengumumkan kontraknya sudah diputus, menutup 6 tahun perjalanan sang gelandang Brazil bersama Bianconeri. Seperti dilaporkan Sky, Arthur datang pada 2020, tapi karirnya tak pernah benar-benar meledak. Sempat dipinjamkan ke Liverpool, Fiorentina, Girona, dan Gremio. Ia kini berstatus bebas transfer. Punya teknik api, Arthur justru kesulitan dengan tempo dan tuntutan fisik Juventus. Akhirnya, petualangan yang diharapkan besar malah selesai tanpa kesan mendalam. Dari Turin, kita nyebrang lagi ke Inggris untuk kabar Curtis Jones. Curtis Jones resmi meninggalkan Liverpool setelah Inter Milan meramukan transfernya pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut BBC dan Football Italia, Inter membayar 30 juta euro plus bonus 5 juta euro dengan Liverpool mendapat 10% dari penjualan berikutnya. Jones menaikkan kontrak sampai Juni 2031 dan bakal bergabung dengan John Stones serta Jet Spence di Giuseppe Meazza. Transfer ini juga menutup kisah 16 tahun Jones bersama Liverpool, klub yang membesarkannya sejak akademi hingga akhirnya memilih petualangan baru di Italia. Kita kembali ke Spanyol untuk hasil pembuka La Liga. Real Betis menang tipis 1-0 atas Real Sociedad pada laga pembuka La Liga di Estadio La Cartuja. Rodrigo Riquelme menjadi penentu lewat golnya sekitar menit ke-51. Sementara Betis tampil lebih dominan setelah unggul dan beberapa kali nyaris menggandakan skor. Hasil ini jadi start ideal bagi Betis setelah musim lalu finish di zona Liga Champions. Sedangkan Sociedad kembali gagal menang dalam 7 laga tandang di La Liga terakhir. Dominik Livakovic selangkah lagi menuju Barcelona. Fabrizio Romano melaporkan kiper asal Kroasia itu ditebus dari Fenerbahce dengan mahar awal 2 juta euro plus bonus 2 juta euro. Namun, Livakovic belum akan langsung tampil di Camp Nou. Barcelona berencana meminjamkannya lebih dulu demi menjaga menit bermain. Rencananya, Livakovic baru resmi bergabung pada Juni 2027 dan diproyeksikan jadi pelapis pengganti Wojciech Szczesny yang kontraknya habis. Jadi, transfer ini bukan solusi instan, melainkan investasi jangka menengah Barcelona untuk posisi penjaga gawang. Masih di Barcelona, kini fokus kedua pemain yang akhirnya terdaftar.
Barcelona akhirnya bisa mendaftarkan Rodri dan Karim Adeyemi untuk La Liga musim 2026-2027. Laporan yang beredar menyebut posisi registrasi rampung setelah klub kembali memenuhi aturan financial fair play 1:1. Kabar ini jadi modal penting buat Hansi Flick sebelum laga pembuka melawan LC. Rodri datang dari Manchester City dengan nilai 60 juta euro plus bonus, sementara Adeyemi direkrut dari Dortmund seharga 22 juta euro plus variabel. Keduanya kini siap memperkuat Barcelona dalam upaya mempertahankan gelar La Liga. Sekarang kita geser ke Inggris dan belanja besar Sunderland. Sunderland bergerak agresif di bursa transfer dengan memboyong Dian Metali dari Toulouse. Bek kiri 20 tahun asal Prancis itu ditebus sekitar 30 juta euro, terdiri dari 28 juta euro biaya tetap plus bonus 2 juta euro. Menurut Goal, nilai ini jadi salah satu investasi terbesar dalam sejarah Sunderland. Sempat muncul masalah cedera punggung saat tes medis awal, transfernya akhirnya tetap tuntas. Metali pun mendapat kontrak sampai 2031 dan akan memakai nomor 6. Kini, Sunderland berharap investasi mahal ini bisa jadi senjata baru di sisi kiri. Fabrizio Romano mengabarkan status Here We Go untuk kepindahan Michele Di Gregorio dari Juventus ke Bournemouth. Kiper asal Italia itu bakal merapat ke Premier League dengan skema pinjaman berbayar plus opsi pembelian 14 juta euro yang tidak wajib diaktifkan. Di Gregorio juga dijadwalkan terbang ke Inggris akhir pekan ini untuk tes medis dan merampungkan transfer. Langkah Juve ini sejalan dengan perombakan lini belakang mereka setelah klub turun itu lebih dulu meresmikan Guglielmo Vicario dari Tottenham. Berikutnya, Aston Villa menambah kekuatan di sektor bek kanan. Aaron Wan-Bissaka resmi meninggalkan West Ham United untuk bergabung dengan Aston Villa untuk musim 2026-2027. Bek kanan asal Inggris itu pindah lewat skema pinjaman selama 1 musim penuh. Menariknya, kesepakatan ini juga punya kewajiban pembelian secara permanen jika syarat tertentu terpenuhi di akhir musim. Fabrizio Romano turut mengonfirmasi detail transfer ini. Dalam foto peresmian, Wan-Bissaka terlihat menandatangani kontrak bersama CEO Unico Sport Group, Will Saltos, dan perwakilan klub. Kini Villa punya opsi kuat di sisi kanan pertahanan untuk musim baru. Sekarang masuk ke hasil pembuka Premier League di Emirates. Arsenal pesta gol 3-0 atas Coventry City di Emirates Stadium dalam laga pembuka Premier League 2026-2027. Kai Havertz membuka keunggulan pada menit ke-15, lalu Bukayo Saka menggandakan skor 8 menit berselang. Arsenal tetap menekan setelah jeda dan Martin Odegaard ikut berpesta pada menit ke-49 untuk mengubah skor menjadi 3-0. Keunggulan itu bertahan sampai menit akhir, sekaligus mengantar pasukan Mikel Arteta mengawali musim dengan 3 poin. Mikel Arteta resmi masuk jajaran elit setelah mencatat 150 kemenangan Premier League hanya dalam 249 pertandingan bersama Arsenal. Menurut Squawka, cuma 5 manajer yang mampu mencapai angka itu sebelum 250 laga bersama Pep Guardiola, Jose Mourinho, Jurgen Klopp, dan Sir Alex Ferguson. Pencapaian ini makin menarik karena Arteta jadi manajer termuda dalam daftar tersebut. Arsenal juga punya rekor kandang yang sulit ditembus. Opta mencatat mereka tak terkalahkan dalam 45 laga Premier League di kandang melawan tim promosi dengan 40 kemenangan dan 5 hasil imbang. Dari pencapaian Arteta, kita lanjut ke tambahan baru di lini belakang. Arsenal resmi mengamankan Ezri Konsa dari Aston Villa dengan mahar 51 juta pound sterling plus bonus hingga 55 juta pound sterling. Bek Inggris berusia 28 tahun itu menaikkan kontrak 4 tahun dengan opsi tambahan semusim. Menurut laporan BBC dan Goal, Konsa diproyeksikan mengisi lubang di lini belakang setelah William Saliba dan Jurriën Timber mengalami cedera panjang. Kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun kanan jadi nilai plus. Musim lalu, Konsa mencetak duel sukses 73,1% dan akurasi umpan 95% di Premier League. Nomor 15 pun resmi jadi miliknya di Emirates. Beralih ke London, ada perkembangan terbaru soal Mikhailo Mudryk. Chelsea menolak tawaran perdana Leeds United untuk meminjam Mikhailo Mudryk. Menurut laporan Ben Jacobs, proposal Leeds dinilai masih jauh di bawah angka yang diinginkan Chelsea. Meski negosiasi kedua klub tetap berjalan, Mudryk memang diproyeksikan pergi dengan status pinjaman musim depan agar bisa rutin bermain. Setelah 20 bulan absen, Strasbourg juga sempat dikaitkan dengan sang winger. Menariknya, jika Leeds berhasil membawanya, Chelsea bisa mendapat satu slot peminjaman internasional untuk pemain lain. Jadi, situasinya belum selesai dan pintu keluar Mudryk masih terbuka.
Chelsea memastikan Shakhtar Donetsk bakal memakai Stamford Bridge sebagai markas untuk laga Liga Champions musim ini. Kesepakatan itu masih menunggu persetujuan regulator, tapi rencananya sudah disepakati kedua klub. Menurut pernyataan resmi Chelsea, mereka siap menyambut Shakhtar ke London dan membantu memastikan pertandingan berjalan aman serta lancar. Keputusan ini jadi cerita menarik karena Shakhtar memang sudah lama tidak bisa bermain di Ukraina akibat perang. Dalam beberapa musim terakhir, mereka harus menjalani laga kandang di Jerman dan Polandia. Dari Chelsea, kita kembali ke Liverpool dalam perburuan Yan Kuba Minteh. Liverpool sudah selangkah lebih dekat untuk membawa Yan Kuba Minteh ke Anfield. Menurut Fabrizio Romano, The Reds telah mencapai kesepakatan luas soal personal terms dengan winger Brighton berusia 22 tahun itu. Liverpool sebelumnya mengajukan 2 tawaran dengan proposal kedua sekitar 60 juta pound sterling ditolak karena Brighton menginginkan angka mendekati 70 juta pound sterling. Minteh sendiri sudah tertarik dengan proyek Liverpool dan ingin pindah. Selisih valuasi kedua klub juga tidak terlalu jauh, jadi kesepakatan transfer masih sangat terbuka. Manchester United akhirnya selangkah lagi mendapatkan Carlos Baleba dari Brighton. Fabrizio Romano mengonfirmasi Setan Merah sudah mencapai kesepakatan verbal dengan nilai paket transfer 70 juta pound sterling, terdiri dari 65 juta pound sterling biaya tetap plus 5 juta pound sterling bonus. Baleba sendiri disebut hanya ingin pindah ke Old Trafford dan sudah menyepakati kontrak pribadi. Gelandang 22 tahun itu kini dijadwalkan menjalani tes medis di Manchester, namun debutnya kemungkinan tertunda karena masih pemulihan cedera pergelangan kaki ringan. Sebagai kabar terakhir, kita tutup dengan langkah Tottenham mengejar Marmoush. Tottenham makin dekat mendapatkan Omar Marmoush dari Manchester City. Menurut laporan terbaru, Spurs sudah mencapai kesepakatan verbal dengan sang pemain, termasuk soal kontrak pribadi. Kini, negosiasi antara Tottenham dan City masuk tahap lanjutan dan tinggal menyelesaikan detail transfer. Marmoush juga disebut tertarik pindah ke London Utara, apalagi dirinya jadi salah satu target utama Roberto De Zerbi untuk membentuk ulang lini serang Spurs. Kalau tak ada perubahan mendadak, kesepakatan antara klub diperkirakan segera rampung. Itu tadi rangkaian berita sepak bola terbaru yang sudah kita rangkum di Blessing Soccer News. Tetap ikuti perkembangan transfer, pertandingan, dan kabar terbaru lainnya bersama kami. Sampai jumpa di berita selanjutnya.